Hai adik-adik sekalian, kita bertemu kembali pada materi baru yaitu kelangsungan makhluk hidup. Nah, kita pertemuan ini yang bagian pertama dulu. Nanti karena terlalu panjang durasinya, kita bagi bagian-bagian pertemuan. Kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Ya, dapat dipengaruhi oleh adaptasi, seleksi alam, perkembangbiakan. Nah, ini kalau perkembangbiakan itu macamnya ada yang vegetatif dan generatif, sedangkan adaptasi ada 3, morfologi, kemudian tingkah laku dan fisiologi. Nah, sekarang kita membicarakan tentang kelangsungan hidup organisme. Yang pertama, adaptasi dulu. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan organisme dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan habitatnya. Jadi bisa dia menyesuaikan diri supaya dia bertahan jenisnya, ya, hidupnya, kelangsungan hidupnya. Lalu apa tujuan adaptasi? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa supaya dia bisa mempertahankan kelangsungan hidup organisme agar tidak punah. Sebab kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia hidup, maka dia akan bisa punah. Proses adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, ada adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh organisme dengan lingkungan habitatnya. Jadi kalau makhluk atau organisme yang menyesuaikan diri, jadi tubuhnya bisa bersesuaian dengan apa yang berada di sekitarnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana model adaptasi morfologi ini, ya. Misalnya berdasarkan jenis makanannya, misalnya, ya, yaitu mulut serangga. Kita contoh ambil salah satu, itu dibedakan atas tipe penggigit, seperti belalang ada tipe pengisap, seperti kupu-kupu ada tipe penusuk dan pengisap, seperti nyamuk ada tipe penjilat seperti lalat. Nah, ini organisme ini untuk mempertahankan keadaannya harus dia beradaptasi. Ya, salah satunya beradaptasi morfologi. Nah, ada beradaptasi berdasarkan jenis makanannya dari segi mulutnya. Nah, itu. Kemudian ada adaptasi morfologi berdasarkan kegunaannya. Nah, yaitu bentuk kaki atau cakar. Kalau ayam jenis unggas, ya, ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya yang bentuk-bentuk unggas, burung gitu, ya, itu bentuk cakarnya berbeda-beda seperti begini, ya. Ada tipe pencengkeram seperti elang, tipe bertengger seperti pipit, ada burung-burung lainnya, tipe perenang seperti bebek, tipe pejalan ayam, tipe pengais. Jadi yang suka ngorek-ngorek mengais itu ayam juga, tipe pemanjat. Nah, ini ada burung yang suka manjat, itu model jenis kakinya berbeda. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya, yaitu bentuk paruh burung. Nah, kalau burung-burung itu ketika dia mencari makanan untuk mempertahankan hidupnya, maka dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau dia makanannya misalnya madu, ya moncongnya, paruhnya berlancip. Karena madunya berada di dalam, mungkin di dalam pohon atau jauh dari jangkauan, maka mulutnya terus moncongnya itu harus panjang, ya, gitu. Kemudian ada pemakan daging, lihat bentuk mulutnya seperti elang. Ini pemakan ikan, ini burung laut. Nah, kemudian ada pemakan cacing seperti bebek. Kemudian adaptasi morfologi berdasarkan bentuk tubuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu untuk beradaptasi dengan lingkungan,
dia berbentuk morfologi bentuk daunnya yang berubah atau beradaptasi. Seperti daun eceng gondok sebagai tumbuhan di air, yaitu lebar dia dan tipis, berguna untuk penguapan air atau transpirasi. Kemudian tumbuhan di tempat kering seperti atau xerophyte seperti kaktus memiliki daun kecil. Jadi dia beradaptasi dia. Kaktus itu bisa tumbuh di tempat yang kering, dia menebalkan daunnya dan kecil-kecil sehingga tidak mudah dia menguap air yang tumbuhan itu dapat itu. Kemudian eceng gondok memiliki rongga udara sehingga dapat sering terus mengapung. Ya, dia beradaptasi dia. Luar biasa ciptaan Tuhan itu. Selain rongga udara juga berfungsi untuk bernapas dan bertukar gas. Nah, ini tidak hanya manusia saja bernapas, tapi tumbuh-tumbuhan juga bernapas. Pada tanaman kaktus yang hidup di tempat kering, batangnya berduri dan mengembung. Nah, kenapa berduri? Supaya tidak diambil airnya oleh hewan predator yang lain. Sehingga harus berduri melindungi dirinya. Kemudian mengembung untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Nah, itu. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ dalam tubuh organisme dengan lingkungannya. Nah, ini penyesuaian organ. Apa saja contoh dari adaptasi fisiologi? Kita lihat. Manusia yang tinggal di daerah pegunungan yang mengandung banyak oksigen itu memiliki jumlah sel darah yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di daerah dataran rendah. Kalau kita lihat burung memiliki pundi-pundi udara untuk membantu pernapasan ketika dia terbang. Itu adaptasi. Sehingga untuk melangsungkan atau menjaga kelangsungan hidupnya. Berikutnya adaptasi tingkah laku. Ya, setiap hewan atau tumbuhan atau organisme atau makhluk hidup itu selalu beradaptasi dia supaya dia mempertahankan hidupnya. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku organisme dengan lingkungan habitatnya. Apa saja bentuk dari adaptasi tingkah laku? Ini kalau di darat, misalnya hewan rayap memakan kembali kulitnya yang mengelupas. Kemudian ayam setelah makan biji-bijian sering memakan kerikil. Cecak mematahkan ekornya yang disebut sebagai autotomi. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya, disebut mimikri. Nah, itu dia beradaptasi. Kalau tidak menyesuaikan diri, kalau tidak mengubah tubuhnya seperti bunglon, maka dia menjadi mangsa dari predator yang lebih tinggi. Demikian pula cecak dan seterusnya. Ya. Sebab inilah hidup. Ya. Nah, Tuhan sudah memberikan segalanya. Yang kedua, adaptasi tingkah laku di air misalnya. Hewan kan paus muncul ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Jadi muncul ya. Begitu mengambil oksigen lalu turun lagi ke bawah, ke yang lebih dalam. Nah, itu. Kemudian ikan yang hidup di daerah gelap mengeluarkan cahaya untuk memancing mangsanya mendekat. Nah, kalau hewan-hewan yang berada di dasar laut itu selalu dia bercahaya. Nah, kalau tidak bisa bercahaya, maka tidak bisa dia hidup. Yang berikutnya, seleksi alam. Nah, seleksi alam ini kita lanjut pada bagian yang kedua pada video berikutnya. Nanti kalian lihat pada channel saya, di sana akan muncul bagian kedua dari perkembangan hidup dari sebuah makhluk hidup atau dari sebuah organisme. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Ya, selamat bertemu kembali pada bagian yang kedua. Terima kasih.